Halo brother, welcome back again. Gimana skabsia brad? Rokok aman? Udah ada pencerahan untuk Bruh, hidup yang lebih baik ke depannya bruh. kira-kira? Mari kita berjuang brad, jangan menyerah untuk kehidupan. Kayak film yang akan kami bahas atau rangkumkan berikut. Film ini mengajarkan kita bahwa harapan itu selalu ada walau kita tak pernah menyadarinya. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang 3 orang tentara dalam satu misi pengeboman pada Perang Dunia Kedua. Mereka jatuh ke tengah lautan luas karena pesawat yang mereka pakai kehilangan arah navigasi dan kehabisan bahan bakar. Mereka terombang-ambing selama 34 hari di lautan lepas dengan hanya menggunakan sebuah perahu karet, tanpa makanan dan tanpa usaha penyelamatan. Semangat mereka perlu menjadi inspirasi karena mereka nggak putus asa dan tetap bertahan hingga titik batas ketahanan manusia. Berbagai rintangan alam di lautan luas terus mengintai mereka, mulai dari gelombang besar, badai, binatang buas, dan hal lainnya. Siksaan batin dan emosi saling terluapkan antara satu dengan yang lainnya, karena mereka sudah hampir sangat berputus asa. So, gimana kelanjutannya dan gimana cara mereka bertahan hidup selama waktu yang lama itu? Don't go anywhere, inilah film yang diangkat dari kisah nyata, Against the Sun. Pada tahun 1942, 3 tentara angkatan udara mendapatkan misi pengeboman terhadap Jepang. 3 tentara itu adalah Pastula, Aldrich, dan Dixon. Dixon yang posisinya sebagai pilot mereka panggil dengan sebutan Chef. Saat mereka di udara, mereka menyadari bahwa rute yang mereka jalani adalah salah, dan mereka harus kembali ke rute yang sebenarnya. Aldrich mencoba mengontak pangkalan dengan menggunakan radio, tetapi tidak ada yang menerima panggilan mereka, walaupun udah mencobanya berkali-kali. Chef kemudian menghitung rute dan memang benar mereka berada di luar jangkauan pangkalan. Sialnya, ketika dia menoleh ke indikator bahan bakar, udah menunjukkan ke empty atau akan segera habis. Aldrich yang dari tadi mencoba mengontak pangkalan kemudian mendengar bahasa Jepang dari radio. Dan ia langsung memutus sambungannya karena takut terdeteksi musuh. Chef memerintahkan agar memakai sandi Morse. Ketika bahan bakar yang semakin menipis, Chef memerintahkan Pastula untuk membuang persenjataannya termasuk bom yang mereka bawa. Tujuannya adalah untuk meringankan beban pesawat. Naas kemudian bahan bakar benar-benar habis. Mereka lalu bersiap untuk pendaratan darurat. Chef memberikan perintah sama anak buahnya agar bersiap untuk memakai pelampung. Juga mempersiapkan hal yang lain seperti perahu darurat, ransum makanan, dan yang lainnya. Mereka pun mendarat di atas permukaan laut dengan selamat, tapi sebenarnya itu adalah awal perjuangan mereka. Pastula terluka di bagian hidungnya, sedangkan yang lain baik-baik aja. Mereka berusaha keluar dari badan pesawat. Sialnya, Pastula tersangkut sabuk pengamannya dan ikut tenggelam dengan pesawat. Tetapi dengan sigap ia bisa membebaskan diri. Sambil terapung di lautan, mereka berusaha mengembangkan perahu penyelamat yang tidak mau mengembang. Sampai akhirnya perahu mereka bisa mengembang. Sayangnya perahu mereka mengembang dengan posisi terbalik. Secara bersusah payah mereka pun berhasil membalikkan perahu dan berhasil menaikinya. Usaha yang begitu susah rupanya. Ibarat kata udah jatuh tertimpa tangga, tapi ini mah udah jatuh perahunya malah kebalik. Saat itu posisinya malam hari dan bisa kalian bayangin ya, ngerinya malam-malam terombang-ambing di lautan luas. Yang kita pun gak tahu itu ada di mana, untung aja mereka bertiga gak sendiri-sendiri. Lanjut, esok paginya atau hari pertama, dengan raut wajah yang bingung, Chef melihat Aldrich dan Pastula yang masih tertidur dan kemudian membangunkan mereka. Mereka menghibur diri dengan jokes-jokes receh, ya mungkin berharap agar nggak stres kali ya, dan terus mikirnya positif gitu. Aldrich juga bertanya pada Chef seberapa jauhkah jarak mereka sekarang. Tapi Chef yang juga malah bingung. Dia malah kemudian mengalihkan pembicaraan. Lalu kemudian mereka saling mengamati setiap sudut berharap agar ada yang datang mencari mereka atau nggak sengaja melintas. Sesaat kemudian Aldrich melihat sesuatu yang datang dari kejauhan. Mereka mengamati walau Sep masih khawatir kalau itu adalah pesawat musuh. Tapi setelah mendekat ternyata itu adalah pesawat Amerika. Dan mereka berusaha berteriak sambil memberikan kode bahwa mereka ada di situ. Sayangnya pesawat itu nggak melihat dan malah pergi menjauh. Apes. Dengan raut wajah bengong dan pandangan penuh kebingungan, mereka ngelamun bareng. Sep memberikan nasihat pada mereka agar tetap bersemangat, karena mereka udah terlatih untuk kondisi kayak gini. Apesnya lagi ternyata parasit, ransum makanan, dan persediaan air mereka
hilang ketika mereka mendarat darurat. Chef kemudian memerintahkan Aldrich dan Pastula untuk mengumpulkan barang-barang apa saja yang terbawa. Hanya beberapa barang yang mungkin akan berguna pada saat itu. Mereka pun menemukan kantong air kosong, kotak P3K dan yang lainnya. Tak ada dayung, senter, makanan atau air. Mereka yakin akan bisa bertahan. Kemudian mereka berinisiatif untuk melepaskan sepatu mereka dan membuangnya. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kerusakan perahu penyelamat yang terbuat dari karet. Karena nggak tahu berapa lama lagi mereka akan bertahan di perahu itu. Pastula menunjukkan sebuah pistol yang ia bawa dan meyakini itu akan sangat berguna nantinya. Saat sore hari, Sep tertidur dan bermimpi ketika berada di dalam pesawat. Entah mimpi itu pertanda apa sampai ia langsung terbangun dan melihat Pastula sama Aldrich lagi ngobrol. Malam hari pun tiba, mereka mulai sangat lapar dan meracau satu sama lain. Mungkin biar saling menghibur kali ya. Mereka berjaga secara shift. Chef sampai meminum air kencingnya sendiri karena udah sangat kehausan banget. Dengan herannya Aldrich dan Pastula melihatnya. Pagi harinya mereka terbangun dan belum juga menemukan pencerahan dan peluang selamat. Chef menunjukkan arah yang sangat jauh yang harus mereka tempuh ke daratan dengan perkiraan dan perhitungannya. Entahlah itu bener atau cuma ngehibur Pastula dan Aldrich. Kasian banget ya mereka. Jangan lupa ini kisah nyata loh. Nikmati alurnya dan rasakan perjuangan mereka. Aldrich yang kemudian berinisiatif untuk memancing ikan, karena pastinya mereka udah sangat banget kelaparan. Dengan alat seadanya, mereka pun membuat sebuah rangkaian kail, dan berharap bisa menangkap ikan dengan rangkaian tersebut. Dengan menggunakan potongan kain merah sebagai umpannya, mereka kemudian berhasil. Tapi ketika Aldrich menarik talinya, ikan malah terlepas. Mereka nggak nyerah mancing lagi walau dengan menggunakan baju sebagai pelindung panas karena sengatan matahari. Merasa kepanasan dan ikan yang mereka tunggu nggak ada yang nyantol, Aldrich kemudian meloncat ke air karena pengen ngadem. Sep berteriak, "Woi, awas ada hiu!" Padahal itu hanya buat nakut-nakutin si Aldrich. Kemudian Aldrich kembali ke atas perahu sambil ketakutan. Hingga hari kelima, mereka sama sekali belum mendapatkan makanan dan minuman. Pastula mencoba meminum air laut tapi Sep mencegahnya. Mereka udah sangat-sangat kelaparan dan kehausan. Sep menemukan pensil dan membuat suatu rumus untuk perhitungan arah dengan jangka. Dengan keahliannya mereka mendapatkan posisi mereka saat itu dan berinisiatif untuk membuat parasit yang akan berfungsi sebagai layar bawah air dan akan membawa mereka ke arah daratan. Dengan sigapnya dan menghiraukan rasa lapar dan hausnya, mereka membuat parasitnya lalu Sep memasangkannya ke dalam air. Kerennya alatnya itu pun berfungsi dengan baik. Jujur aja sih ya, sampai di sini gue udah mulai terharu nih sama perjuangan mereka. Karena udah sangat kehausan, mereka berdoa dan berharap agar hujan bisa segera turun. Dengan husunya 3 orang tentara ini berdoa barengan kemudian bernyanyi. Dan malam harinya kuasa Tuhan menjawab doa mereka dengan menurunkan hujan yang sangat deras. Mereka pun minum sepuasnya dan menyimpan air dalam wadah untuk persediaan. Pagi harinya Aldrich kembali memancing ikan dan melihat ikan di permukaan tapi nggak mau makan umpan pada kailnya. Ia berinisiatif untuk menombak ikan dengan pisau tapi Sep khawatir Aldrich merusak perahunya. Aldrich yang nekat karena udah kelaparan banget merasakan pisaunya menancap di perahu dengan wajah paniknya. Tapi ternyata pisaunya itu menancap di seekor ikan hiu yang kemudian berhasil mereka naikkan. Lucunya Pastula yang tertidur tertimpa ikan ini dan bangun dengan kagetnya. Dengan lahapnya mereka pun kemudian memakan ikan pertamanya. Sep memasukkan potongan daging ikan ke dalam kos kaki untuk persediaan makanan mereka. Mereka pun kembali bugar karena udah makan minum dengan puas dan punya persediaan makanan dan minuman yang lumayan. Secara tidak diduga mereka ternyata diikuti kawanan hiu yang lumayan banyak karena mencium bau darah dari tetesan darah hiu yang mereka makan. Malamnya karena nggak sengaja mengulurkan tangan ke dalam air, Aldrich tergigit oleh hiu dan ternyata masih mengikuti mereka. Sep kemudian merawat lukanya dan berusaha mengobatinya. Hari berganti dan gak kerasa udah 10 hari mereka jalani. Mereka tetap bertahan dengan sisa persediaan makanan dan minuman yang ada.
Gak ada penyelamat atau kapal dan pesawat yang gak sengaja melintas. Mereka hanya punya satu hal, yaitu keyakinan. Gak lelah berdoa dan terus menjalani kehidupan dengan keyakinan dan usaha. Di hari ke-15, Pastula yang sedang memegang pistol, lalu Aldrich kemudian memintanya. Dia kemudian mengarahkan pada burung yang ada di samping Sep yang sedang tertidur, dan kemudian menembaknya. Burung itu jatuh ke air, sontak Sep yang terbangun melompat dan mengambilnya. Sialnya ada hiu yang mengejar. Pastula dan Aldrich berusaha menembak hiu tersebut, tapi pistolnya macet. Untungnya Sep selamat dan bisa naik ke atas perahu. Walau hiu yang sangat besar itu udah deket banget jaraknya. Mereka menikmati daging burung mentahnya dengan sangat lahap. Sambil berbincang bahwa jika melihat burung berarti mereka udah sangat dekat sama daratan. Tapi Sep menjawab kalau burung jenis ini adalah burung yang bisa terbang beribu mil jauhnya. Sep bermimpi buruk kembali di hari ke-20. Ia kemudian membunyikan peluitnya dan membangunkan yang lainnya. Karena rasa putus asa, kemudian mereka saling menyalahkan satu sama lain. Aldrich menyatakan bahwa Sep sebagai pemimpin seakan selalu menyalahkan dirinya dan Pastula, dan gak bisa memberikan prediksi arah yang benar atas perhitungannya. Ternyata saat di dalam pesawat, Sep sebagai pilot sempat tertidur. Sampai pesawat mereka melewati batas area yang ditentukan, yang kemudian jadi sebab utama mereka keluar rute dan jalur. Sep yang kemudian menyadari kesalahannya meminta maaf pada mereka berdua. Nasi udah menjadi bubur, dengan haru mereka saling memaafkan satu sama lain. Sep teringat sepatu yang ia simpan, lalu dengan pisau dari Aldrich, dia memotong dan mengambil alas sepatunya yang kemudian mereka gunakan sebagai dayung. Dengan sisa tenaga mereka bergantian mengayuh hingga hari ke-30 mereka lalui. Keadaan belum membaik, mereka semakin lemas dengan kulit yang semakin melepuh. Terus berusaha mendayung dengan sisa tenaga dan harapan yang mereka yakini. Seakan belum selesai rintangan yang mereka hadapi, gelombang laut kemudian seakan-akan gak bersahabat. Turunlah hujan yang sayangnya kali ini membawa petir dan badai. Mereka berjuang agar bisa selamat dari situasi itu dengan segala cara. Sep terjatuh diterjang ombak. Walau berhasil naik kembali ke atas perahu, datanglah ombak yang lebih besar menghantam mereka, sampai perahu mereka terbalik dan semua terlempar. Beruntung mereka bisa kembali ke permukaan dan berpegangan pada perahu untuk berlindung dari gelombang besar. Tak menyerah dengan keadaan, mereka membalikkan perahu dan kemudian menaikinya lagi, sambil terus berpegangan satu sama lain untuk berlindung. Hingga sampai keesokan harinya badai berlalu dan mereka masih bertahan. Saat mata mereka masih terpejam, mereka berbincang satu sama lain. Seakan-akan udah bingung harus gimana lagi ngejalaninnya. Walau kadang mereka selipkan jokes-jokes receh lagi sebagai hiburan. Dan saling memberi semangat satu sama lain agar tidak menyerah. Pastula terbangun dan meyakini bahwa Tuhan akan menunjukkan jalannya. Karena mereka udah terlalu jauh untuk menyerah. Semangat ketiga orang ini pun bangkit kembali lalu mengayuh perahu walau hanya menggunakan telapak tangan. Saat lagi istirahat mendayung, tiba-tiba Aldrich melihat sesuatu. Dan itu adalah daratan. Mereka bersorak dengan histeris, saling berpelukan dan menangis saking bahagianya. Dengan semangatnya mereka mendayung perahu agar lebih cepat menuju daratan. Kemudian mereka berhenti mendayung karena arus memang membawa mereka ke sana. Lalu bersiap-siap diterjang ombak hingga perahu mereka pun terbalik dan sekuat tenaga mereka berenang ke pantai. Haru melihatnya. Mereka selamat. Perjuangan yang tak kenal henti, semangat yang tak kenal lelah. Mereka telah membuktikan keyakinan tentang harapan untuk selamat. Jika mereka saja yang situasinya hampir mustahil untuk selamat, mengapa kita yang masih punya banyak jalan untuk menggapai apa yang kita inginkan dan cita-citakan harus menyerah? Apa alasannya? Jangan lemah kawan. 34 hari mereka berjuang dan di skin akhir, inilah potret asli ketiga tentara super itu. Dan perahu karet yang mereka pakai. Dan tamat. Oke, makasih banget udah mampir dan nyimak video dari kami. Banyak pesan moral yang terkandung agar kita lebih bersemangat lagi menempuh kehidupan. Jika berkenan, tulis di kolom komentar kira-kira kalian ingin kami buatkan rangkuman film apa. Mohon maaf atas segala kekurangan kami, yang akan kami selalu perbaiki untuk lebih baik ke depannya.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar kami lebih bersemangat lagi memberikan konten yang menarik dan menghibur untuk kalian semua. Sampai bertemu lagi di next video. Tetaplah bahagia di kondisi apapun. Stay positive. Bye.